Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan proyek UTS kami yang berjudul On the Analysis of a Public Dataset for Diabetes. Kelompok kami beranggotakan saya, Muhammad Fauzan Alfat dengan NIM akhir 093 dan teman saya Gede Suyoga dengan NIM akhir 055. Next. Di sini latar belakang dari proyek kami yaitu adalah analisis data telah dilakukan sejak lama, namun perkembangan teknologi komputasi modern membuat pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar menjadi lebih mudah. Salah satu teknik untuk mengolah data yaitu data mining kini digunakan untuk menemukan pola dan informasi tersembunyi dalam data dan memainkan peran kunci dalam menghubungkan bidang big data, visualisasi data, dan machine learning. Visualisasi data seperti grafik dan diagram memberikan cara efektif untuk memahami pola dalam dataset. Dengan visualisasi, hasil analisis data menjadi lebih mudah dipahami dan dipresentasikan. Dalam konteks penelitian diabetes, pendekatan data mining dan visualisasi dapat memberikan wawasan penting tentang kondisi pasien diabetes, seperti pola perawatan dan faktor yang mempengaruhi remisi pasien. Analisis ini membantu lembaga medis mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi tersembunyi dari dataset. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu berfokus pada menganalisis data dengan visualisasi agar dapat membantu institusi medis membuat keputusan yang lebih tepat tentang penerimaan pasien di masa mendatang. Pengetahuan yang diperoleh dari analisis kumpulan data diabetes akan membantu memberikan informasi penting kepada institusi medis tentang pasien diabetes di masa mendatang yang membutuhkan layanan rumah sakit. Next. Eh, Selanjutnya yaitu metode penelitian. Eh, Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan data mining dan visualisasi data dengan tabel AU untuk mengeksplorasi dataset publik mengenai pasien diabetes. Teknik data mining digunakan untuk mengidentifikasi tren tersembunyi pada dataset ini dan visualisasi digunakan untuk mempermudah pencarian hubungan antar variabel pada dataset. Terdapat 21 gambar hasil dari visualisasi dataset pasien diabetes ini. Visualisasi yang ditampilkan menjelaskan bagaimana korelasi atau hubungan antar variabel baik numerik atau kategorikal dari dataset pasien diabetes sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan wawasan bagi para peneliti maupun pembaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yoga. Oke, selanjutnya ada dataset yang dimana dataset dalam penelitian ini itu diambil dari University of California Irvine atau UCI Machine Learning Repository yang berisi informasi tentang pasien diabetes hemofili 10 tahun dari rentang waktu 1999 sampai 2008. Perawatan klinis di 130 rumah sakit di Amerika Serikat. Dataset ini memiliki 47 variabel dan 101.766 instansi data, di mana dataset ini tersedia secara publik dan bisa diakses pada link ini. Kalau kita klik di sini masuk ke dalam UCI-nya dataset ini dan terlihat di sini penjelasan dari variabel-variabelnya, yang dimana variabel ini ada kategorikal dan numerikal. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk visualisasi di sini saya mengambil dua contoh dari artikelnya. Yang pertama itu ada visualisasi yang dimana pada gambar di samping ini terlihat pie chart dengan total jumlah pasien yang didiagnosis diabetes yang didasarkan pada usia pasien. Nah, dapat disimpulkan pada pie chart ini bahwa umur pasien 70 sampai 80 tahun itu merupakan kelompok umur dengan jumlah pasien yang terbanyak. Kemudian yang kedua itu ada gambar yang dimana adalah scatter plot dengan sebaran klasifikasi diagnosis utama dari diabetes berdasarkan gender pasien. Dapat terlihat bahwa pasien yang didiagnosis dengan circulatory disease kemungkinan besar memerlukan perawatan di rumah sakit. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi Tableau dari penelitian ini, yang mana kita mencoba sendiri mengambil datasetnya, kemudian kita implementasi di Tableau. Nah, yang pertama ini ada implementasi pie chart, yang dimana sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa di sini pie chart tentang
jumlah pasien yang didiagnosis, dan usia pasien. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar kedua yang mana itu scatter plot dari setiap diagnosa primer, diagnosa satu yang diurutkan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga itu adalah jumlah total diagnosis yang dipatahkan berdasarkan diagnosis pertama, jenis rawat inap, dan rawat inap ulang status pasien. Dan selanjutnya di sini ada implementasi yang keempat, yaitu gambar bar chart kembali, yaitu jumlah total, jumlah kondisi darurat di seluruh dunia, usia dan jenis kelamin. Berdasarkan usia dan jenis kelamin di sini. Bisa kita lihat pada volumenya. Kemudian gambar kelima itu ada visualisasi heat map, di mana adalah jumlah total kondisi darurat yang dibagi berdasarkan disposisi debit dan ras. Yang bisa kita lihat di sini, ras Kaukasian itu terlihat lebih banyak mengidap diabetes. Kemudian di sini selanjutnya ada gambar keenam atau visualisasi keenam yang merupakan jumlah total pasien rawat jalan dibandingkan dengan jumlah pasien rawat inap, dan jumlah total atau jumlah pasien rawat inap. Nah, di sini yang dibandingkan itu jumlah pasien outpatient dan inpatient-nya. Nah, di sini ada gendernya berdasarkan gender juga, dan admission source-nya. Dan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Fauzan kembali. Pada gambar ketujuh di sini adalah tabel bar chart eh, yang dimana ini adalah jumlah total pasien rawat inap untuk setiap diagnosis utama, yaitu diagnosis satu dipecah oleh diabetes pengobatan. Selanjutnya, gambar ke-8 itu adalah jumlah total pasien rawat jalan dibandingkan dengan jumlah pasien rawat inap. Jumlah total pasien rawat inap dipecah berdasarkan penerimaan kembali pasien. Gambar ke-9 yaitu adalah jumlah total prosedur laboratorium dilabeli berdasarkan jenis kelamin dan ras. Ya, gambar ke-10 yaitu adalah jumlah pengobatan dibandingkan dengan jumlah total prosedur lab. Selanjutnya gambar gambar terakhir yaitu adalah jumlah dari total prosedur dibagi berdasarkan usia dibandingkan pengobatan diabetes dan jenis kelamin. Mungkin di sini saya ambil alih kembali sebelum saya tutup. Di sini pada artikel itu terdapat 21 gambar visualisasi data, namun yang saya implementasikan itu ada 11 gambar. Karena pada gambar selanjutnya itu gambar 12 sampai ke 21 itu artikel ini menggunakan teknik data mining dan teknik data yang diproses terlebih dahulu, yang dimana tidak dijelaskan ataupun dijabarkan di sini, sehingga saya tidak mendapatkan informasi bagaimana cara memvisualisasi sesuai dengan gambar yang disediakan di artikel ini. Jadi saya di sini hanya mengimplementasi dataset yang masih belum diproses ataupun belum dilakukan data mining atau sebagainya, yang masih bisa divisualisasi dan masih terlihat mirip dengan artikel ini. Jadi di sini mungkin saya perlihatkan sedikit dari tabelnya, yaitu ada sheet 1 sampai sheet 11, yang dimana sudah sesuai dengan gambar yang ada di artikel ini. Dari gambar pertama hingga gambar 11 sampai di sini. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ini merupakan referensi paper kami, yaitu on analysis yang dipublish pada tahun 2018. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, saya tutup.